Yo, halo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto. Sudah beberapa hari nggak update dan kali ini masih update Bitgert ya karena cukup lumayan bagus untuk dibahas. Oke, untuk Bitgert untuk kita lihat sekarang ini di kepala 55. Kalau kita lihat di coin market cap sendiri 58 ya guys ya. Tapi kalau kita lihat secara market crypto sekarang ini sedang bearish ya memang bearish sih tahun ini ya. Tapi kalau kita lihat kapitalis pasar sendiri ini sudah turun cukup lumayan jauh ya. Yang kemarin-kemarin itu pas kita bahas itu sudah menyentuh 1 triliun ya, dan sekarang turun lagi di 932 billion kayak gitu. Dan kalau kita lihat semua mengalami merah semua, merah merona kecuali ini Algo, terus ini AP Coin, wah ini Cilis ya. Nah, oke, kita kembali ke Bitgert. Untuk Bitgert sendiri market cap-nya menyentuh 233 ya juta dolar, naik 2%. Untuk volumenya di 2 juta dolar, turunnya cukup lumayan jauh, 33% ya guys ya. Untuk penurunannya, untuk rankingnya di 224, cukup lumayan bagus ya, sudah update lah, yang dulu itu belum update. Dan untuk sirkulasi supply-nya di sini sudah centang ya seperti biasa, dan di sini sudah termakan 40% supply-nya. Sirkulasi supply sudah 40% beredar. Oke, kita lihat di mana untuk di time frame daily. Kalau kita perhatikan untuk di time frame daily sendiri seperti yang kita bahas, untuk Bitgert itu masih ada kesempatan untuk menyentuh EMA, dan ternyata memang belum menyentuh, hampir menyentuh dan naik hampir menyentuh ya. Ini ada pantulan ke atas dan langsung tereject turun lagi ya guys ya. Untuk di time frame daily, dan di sini adalah titik support yang saya gariskan ini cukup lumayan kuat juga untuk supportnya. Nantinya apakah bisa dijebol ini di kepala 51. Nah, kalau kita lihat di RSI ini pelan-pelan mengalami penurunan ya guys ya. Belum oversold sih ya, belum oversold dan masih mengalami mungkin penurunan. Kita tunggu aja apakah akan mengalami oversoldnya untuk RSI. Tapi kalau kita lihat di secara stokastik, oke, kalau untuk di stokastik ini sudah oversold ya guys ya, udah oversold untuk beberapa hari, dan waktunya untuk mungkin naik ya. Berarti di sini adalah titik dimana nanti untuk Bitgert sendiri di 51, kepala 51 ini adalah titik support paling kuat, karena di sini stokastik juga sudah di bawah. Berarti ada kesempatan lagi untuk mantul lagi ke atas ya, entah di angka berapa kita kurang tahu. Oke, untuk di time frame daily seperti ini. Kalau untuk di time frame 4 jam, mari kita coba lihat guys. Nah, kalau di 4 jam sama stokastik masih di bawah. Kemarin tuh sempat naik ya, naik dan sekarang di bawah, dan masih stabil di garis EMA 200 maupun EMA 50 masih di bawah EMA, dan di sini ya titik supportnya yang tadi saya bilang. Dan untuk di time frame 4 jam sendiri belum ada indikasi di mana nanti untuk pump ataupun dumpnya ya, koreksi masih koreksi lagi ataupun ada pantulan ya. Kita lihat di time frame 2 jam. Time frame 2 jam ini stokastik mau mulai merangkak guys, udah kuat berarti. Coba kita lihat di time frame 1 jam. Oke, di time frame 1 jam memang kalau stokastik 1 jam sama 2 jam itu merangkak sudah naik. Berarti untuk mungkin di area sini ya, di area sini memang untuk Bitgert sendiri tidak mampu naik ya di area sini, karena memang lemah banget volume perdagangannya. Oke, kita lihat di mana untuk di time frame 1 jam ini ada mengalami penurunan stokastiknya. Berarti masih ada kesempatan juga untuk turun. Berarti kalau di time frame mungkin daily ya, iya. Untuk daily ada kesempatan untuk naik. Tapi kalau untuk di time frame 1 jam untuk jangka pendeknya ini masih bisa koreksi lagi guys. Mungkin bisa menyentuh di kepala 51 kayak gitu ya untuk time frame 1 jamnya. Dan di sini juga ada garis-garis yang saya gariskan belum ya, kita bahas besok aja ya guys ya. Karena yang paling terdekat adalah garis ini ya. Ini adalah supportnya di kepala 51, sekarang 55 kayak gitu. Dan masih ada kesempatan di area situ guys. Dan kalau kita lihat kita perhatikan sih ya, kalau di sini kalau di time frame 1 jam ini sudah membuat lower low
dan di sini lower high ya. Kita tunggu aja apakah akan menyentuh di sini menjadi double bottom atau tidak, atau ada pantulan ke atas lagi. Kalau ada pantulan ke atas cukup lumayan bagus sih ya, nanti akan membuat lower low, lower high gitu. Dan paling tidak kalau membuat pantulan ke atas ya harus breakout di area ini guys. Nah gitu, paling tidak EMA lah, EMA 200 itu di breakout di time frame 1 jam itu. Dan mungkin next targetnya mungkin di kepala 7 nanti, kalau itu ya bisa breakout di area itu, mungkin targetnya di kepala 7. Tapi ini masih ada kesempatan untuk turun ya kalau dilihat, tapi kurang tahu, kemungkinan ini hanya kemungkinan saja ya, ada kesempatan untuk turun sedikit lah paling tidak. Tapi kita lihat stokastik juga, kalau memang harganya tidak turun tapi stokastik turun ya itu berarti sudah emang lemah banget, untuk dari seller juga lemah, buyer juga lemah, dan itu ada mungkin ada wells yang masuk ya, entah masuk membeli ataupun menjual, itu sangat mempengaruhi harga banget nanti ya, karena ini emang sudah lemah banget ya. Kalau ada wells yang masuk beli nanti bakal naik cukup lumayan sih. Kalau untuk wells yang mungkin nge-sell ya, menjual, berarti turunnya cukup lumayan juga, karena ini mengalami pelemahan juga sih. Kalau kita lihat di time frame 1 jam, silahkan kalian lihat sendiri kayak gini ya, beberapa jam ini cukup lumayan lemah banget ya. Itu candlenya kecil-kecil semua. Nah berarti kalau ada pergerakan nantinya akan ada pergerakan yang cukup lumayan untuk di time frame 1 jam. Nah itu aja guys mungkin yang bisa saya jelaskan untuk Brace Token. Dan untuk update terbarunya tentang project saya belum baca-baca karena belum sempat ya, belum sempat nyari informasi juga. Dan mungkin buat kalian bisa tambahkan di kolom komentar, bisa kasih tahu saya di kolom komentar nantinya guys ya. Nah sampai jumpa di video berikutnya, see you.